Baik adik semua, kembali kita di video ini membahas tentang makna kandungan surah Al-Maun. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang menulis dan membaca surah Al-Maun. Nah, coba perhatikan di sini, bacalah ayat dan arti surah Al-Maun berikut dengan sungguh-sungguh. Oke, di sini sudah ada arti surah Al-Maun dan surah Al-Maun. Perhatikan di sini ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, mendustakan artinya orang yang membohongi agama. Siapakah itu orang-orang yang membohongi agama? Nah, dijawab di ayat kedua. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, siapakah itu menghardik anak yatim? Atau seperti apakah itu orang yang menghardik anak yatim? Nah, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ini dia. Orang yang menghardik anak yatim. Nah, coba ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini arti dari ayat pertama tadi yang kita bacakan. Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu atau orang yang membohongi agama itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini yang tadi kita bahas di ayat kedua. Nah, seperti apa itu orang yang menghardik anak yatim? Yaitu menghardik maksudnya membentak. Nah, membentak atau menyakiti fisik. Fisik artinya seluruh anggota tubuhnya ya, maupun perasaannya ya. Jadi fisik ini anggota tubuh seluruhnya ya, ini perasaannya atau hatinya ya. Misalnya mengatakan kepada mereka, hai anak yatim, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi kita sebagai umat muslim, apabila kita mendustakan agama, maka ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya di sini sudah jelas dijelaskan bahwa membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Jadi kalau kita menyakiti fisiknya seperti memukul apapun itu ya, baik itu tangannya, kepalanya atau apanya, maka itu termasuk orang yang menghardik anak yatim, maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi perasaannya artinya ini kita mengata-ngatai anak yatim itu, kita menyakiti hatinya, kita selalu mengatakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Contohnya di sini sudah dijelaskan, hei anak yatim. Sedangkan hai anak yatim saja kita tidak diperbolehkan untuk memanggilnya seperti itu. Maka kita tidak sewajarnya memperlakukan anak yatim ya seperti itu. Apabila kita sampai membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya, maka itu termasuk orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim, maka itulah orang-orang yang mendustakan agama. Oke ya, itu tadi di ayat kedua. Kita lanjut di ayat ketiga. Coba perhatikan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi selain menghardik anak yatim, ternyata orang-orang yang mendustakan agama itu yang kedua adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan artinya mari kita lihat dulu ya, supaya kita lebih paham lagi. Ini penjelasan menganjurkan. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka. Menganjurkan itu artinya tidak memberi atau tidak mendorong dirinya untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin ya.
Contohnya kalau ada orang kelaparan ya, dia tidak punya di dalam hatinya untuk sedikit pun memberi makan orang yang kelaparan itu. Dia tinggal saja melihatnya ya, tanpa memperdulikan. Jadi menganjurkan ini sama dengan tidak memperdulikan memberi makan orang miskin ya. Jadi apabila kita termasuk orang yang tidak peduli memberi makan orang miskin, maka kita itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi di ayat ini, di ayat ketiga ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan agama juga adalah orang-orang yang tidak peduli memberi makan orang miskin. Orang miskin itu yang seperti apa? Orang miskin itu kebutuhannya untuk setiap hari itu tidak tercukupi ya, atau hidup pas-pasan, atau boleh jadi dia hidup melarat ya. Hidupnya hari ini tidak bisa memastikan bahwa dia tidak bisa makan hari ini, maka atau dia tidak punya pekerjaan apapun ya. Jadi dia termasuk golongan orang-orang yang miskin. Jadi apabila kalian tidak mau termasuk orang-orang yang mendustakan agama, maka jangan menghardik anak yatim dan jangan pula tidak peduli kepada orang-orang miskin. Oke ya. Bawah. Kemudian yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang salah. Kenapa? Maka celakalah bagi orang-orang yang salah. Kenapa celaka? Maka dijelaskan di ayat kelima, alladzina an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Seperti apa itu? Mari kita lihat penjelasannya di bawah. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Yang lalai dari salatnya maksudnya ini meninggalkan salat 5 waktu ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa mendustakan agama atau membohongi agama? Karena seorang atau sejatinya orang muslim itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya, 5 waktu. Dan dia sudah berjanji bahwa dia seorang muslim adalah berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu, tetapi dia meninggalkannya, maka Allah menjelaskan bahwa orang-orang seperti itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi orang-orang yang dalam sholatnya ini adalah orang yang mendustakan agama ya. Oke. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Riya ini sudah dijelaskan di sini ya. Berbuat riya artinya mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Contohnya ya, dia sholat seolah-olah karena dilihat oleh temannya, maka dia berbuat baik itu karena ingin dipuji oleh orang lain, maka itu tidak diperbolehkan ya dalam agama. Jadi kalau kita berbuat baik sepenuhnya untuk ikhlas karena Allah ya, sepenuhnya kita ikhlas karena Allah ya. Oke. Kemudian yang kelima, wayamna'unal ma'un, dan enggan atau tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Jadi orang yang enggan atau orang yang tidak mau menolong dengan memberikan bantuan barang berguna, dia ini orang termasuk orang-orang yang kikir ya, orang-orang yang seke dalam bahasa sehari-hari kita, yang seke ya, tidak mau memberi barang yang berguna kepada orang lain yang membutuhkannya ya. Oke, jadi sekian penjelasan kita
tentang makna kandungan surah Al-Maun. Sebagai kesimpulan bahwa jika kita tidak mau dikatakan orang yang mendustakan agama, maka janganlah kita, yang pertama, jangan menghardik anak yatim. Yang kedua, selalu atau tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin, yang jangannya tidak peduli dengan memberikan makan orang miskin. Itu jangan. Yang ketiga, ya orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat lima waktu, itu yang tidak diperbolehkan. Dan terakhir adalah orang-orang yang berbuat riya. Riya artinya dia berbuat kebaikan karena hanya ingin dilihat oleh orang lain, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Dan enggan menolong kepada orang lain dengan barang yang berguna. Ya, jadi ini juga tidak boleh dilakukan, ya adik-adik semua. Jadi kalau tidak mau dikatakan orang yang mendustakan agama, maka sekali-kali jangan melakukan hal-hal yang telah dijelaskan tadi ini, ya. Oke. Jadi orang-orang yang mendustakan agama ini juga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke neraka. Neraka itu adalah api yang bergejolak, yang panasnya dikatakan dalam hadis bahwa 10.000 kali lipat dari panas dunia. Jadi begitu panasnya api neraka itu. Jadi kalian tidak mau masuk neraka, maka jangan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi sekian penjelasan adik-adik semua. Semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.